belum kenalan sama adik-adik semua, jadi kita perkenalkan diri sebelum dimulai dari Ibu. Jadi Ibu perkenalkan diri, kemudian nama panggilan, kemudian hobi. Boleh? Oke, perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, biasa dipanggil Uni. Hobi membaca. Dari mana ini, kiri atau kanan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizal. Hobi main futsal. Nantinya Rizal. Perkenalkan, nama saya Nurhadila, dipanggil Zila Bu. Hobi saya nonton drakor Bu. Oke, Dila. Sampingnya Dila. Perkenalkan, nama saya Fajri Kasbil Marina, biasa dipanggil Aji Bu. Jadi hobi saya Bu main HP. Main HP. Oke. Oke, di sampingnya Kim. Hobi saya Perkenalkan, nama saya Suci Sira, biasa dipanggil Suci. Hobi mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Umul, hobi contek. Menyontek. Kalau saya mau perkenalkan, nama saya Safitriani, biasa dipanggil Inces, like a princess. Hobi saya itu makan. Oke. Nah, karena tadi sudah saling memperkenalkan, langkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kegiatan kita dimulai. Ada yang mau memimpin doa? Ini bisa Bu. Bisa, ya, silakan bisa. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi Ibu ada SDK ya. Jadi ada namanya tepuk-tepukan. Jadi kalau Ibu bilang pagi berarti tepukannya itu 3 kali. Kalau siang 2 kali, sore 1 kali, dan malam tidak bersuara. Begini saja, tidak sampai. Ya. Bisa dipahami? Oke, kita mulai. Tepuk siang, tepuk malam. Weh, belum fokus. Oke, kita ulangi lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Masih ada. Kita ulangi lagi ya. Tepuk siang, tepuk sore. 1 kali. Oke, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, tepuk tangan. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu bimbingan kelompok. Nah, adapun topik yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok nantinya yaitu meningkatkan rasa kepercayaan diri. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan-tujuan kita. Jadi tujuan dari kita dalam bimbingan kelompok ini untuk agar semua anggota kelompok bisa mengetahui bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri. Nah, adapun tugas kita di sini, Ibu sebagai ketua kelompok, nah anak-anak semua sebagai anggota kelompok. Nah, Ibu harapkan semua anggota kelompok aktif untuk memberikan saran atau pendapatnya ketika kegiatan kita nanti berlangsung. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke materi? Bisa mungkin Bu. Bisa? Apa sudah paham? Anu yang mau saya tanyakan Bu, Ya. seperti seperti apa itu mau diberikan? Oke, jadi nanti kita akan membahas bagaimana itu kepercayaan diri. Mungkin nanti juga ada teman-teman yang lain mau memberikan pengalamannya terkait kepercayaan diri seperti itu. Ya, Bu. Oke, jadi topik kita hari ini yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, bisa dilihat gambar yang ada di atas. Ketika kita melihat ini ada beberapa gambar, apa sih yang terpikirkan apa yang anak-anakku semua pikirkan ketika melihat gambar? Ini gambar pertama, kira-kira Dia menyampaikan Pas aku Melihat
banyak orang di depannya Bu. tampil ya. Tampil. Jadi ini ada seseorang yang tampil di depan beberapa orang yang kelihatannya merasa cemas, tadi ada bilang gugup. Kemudian gambar yang kedua Demam panggung Bu. Sudah keringat dingin. ya mungkin karena dia demam panggung. Nah yang ketiga Nangis. nah, malu, mungkin kan dia menangis karena lagi tampil di depan banyak orang. Nah sekarang yang ibu tanyakan, ada tidak yang pernah merasakan hal yang sama yang terkait gambar-gambar yang ibu tampilkan tadi? Ada. Siapa yang mau memberikan pengalamannya? Saya Bu. Oke, silakan Rizal. Pernah dulu Bu, saya tampil ceramah cuman masih setengah-setengah saya hafal konsepnya. Pastinya saya naik langsung saya lupa semua Bu. Jadi diketawakan semua satu masjid Bu. Iya. Kelas berapa itu Rizal? Ya, pas kelas 6 SD itu Bu. Kelas 6 SD. Jadi grogi mah itu. Grogi. Iya. Oke, ada yang lain? Saya Bu, Ya silahkan Safi. saya juga dulu pernah Bu tampil kasih ceramah pas taruh itu Bu. Pas saya baca tuh surah Al-Qurannya, saya tukar artinya Bu karena lupa dan gugup. Nah, oke, jadi ada lagi yang mau memberikan pengalamannya? Tidak ada lagi? Oke, nggak apa-apa. Jadi tadi seperti situasi kita pengalamannya tadi teman-teman kita dari Safi sama Rizal. Kira-kira tadi Rizal katanya dia belum menguasai, ya kan? Belum menguasai materinya sehingga dia merasa gugup. Jadi lupa semua. Ya. Nah, kira-kira apa sih kendala kita sehingga kita kadang tidak percaya diri? Tidak hafal naskah kayak Risa. Nah, betul. Apalagi? Kurang tidak latihan, kurang latihan. Ya, kurang latihan, kurang mempersiapkan diri. Cemas lebih dulu. Ya, overthinking. Takut diketawain. Ya, takut diketawai. Maka hal-hal yang adik-adik tadi sebutkan itulah yang menghambat kita sehingga kita kadang tidak merasa percaya diri. Nah, kira-kira ciri-ciri orang yang percaya diri itu seperti apa sih? Bisa tampil dengan baik. Ya, berani. Oke, jadi orang-orang yang percaya diri itu bisa berani tampil, mempersiapkan dirinya dengan baik. Yakin dengan kemampuannya. Ya, yakin dengan kemampuannya. Jadi ini cara meningkatkan kepercayaan diri. Nah, sering latihan berbicara di depan, berani tampil dalam setiap ada kesempatan, bersikap optimis dan yakin, dan tidak mudah putus asa, menerima kritikan dan saran dari orang lain, berani mencoba hal yang baru, menjaga penampilan. Jadi terkadang juga penampilan itu penting dalam meningkatkan sebuah kepercayaan diri. Nah, di sini kita ibu ada kasus. Jadi ibu bagi menjadi 2 kelompok saja. Jadi ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Jadi bagaimana aturan kelompoknya? Dibagi selang-seling. Tidak lagi. Oke, jadi Serina ke ini kelompok 1, ini kelompok 2. Serina ke kelompok mana? Ke sini. Jadi ini kasus untuk kelompok 1. Ini sudah ada sepertinya semua. Iya, ada juga. Oke, jadi Ibu jelaskan dulu terkait kasusnya. Jadi di situ ada kasus adik-adik semua berdiskusi dengan teman kelompoknya bagaimana ada di situ pertanyaan. Nanti masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi
dijawab, didiskusikan sesuai nomor soal yang ada di lembar kerja. Bisa dipahami? Kelompok 2 bisa dipahami? Ya, silahkan diskusikan ya. Bagaimana kelompok 2 sudah selesai? Iya, sudah Bu. Oke, jadi kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi adik-adik semua. Kelompok 1 dulu atau kelompok 2? Kelompok 1 Oke, jadi Ibu tunjuk saja kan? Dari kelompok 2 setelah kelompok 1. Oke, silahkan. Jadi kasusnya itu Bu, di sini penjelasan kasusnya. Bisa dibacakan kasusnya. Namaku Nita. Suatu hari aku diminta untuk membacakan puisi di acara ulang tahun sekolahku. Tetapi aku tidak yakin dengan diriku. Aku tidak berani tampil membawakan puisi. Aku merasa cemas karena takut ditertawakan teman-temanku. Padahal aku sudah mempersiapkan puisi yang akan saya bawakan, tapi aku tidak yakin tampil dengan baik. Setelah didiskusikan, hasil diskusinya itu Bu,
apakah kasus di atas termasuk orang yang percaya diri, berikan alasannya. Jadi menurut saya sama teman-teman, Nita itu termasuk tidak percaya diri karena dia tidak berani, tidak yakin, merasa lucu, dan takut ditertawakan sama teman-temannya. Terus bagaimana ciri-ciri orang yang percaya diri? Menurutnya kami orang yang percaya diri itu berani tampil kayak saya, yakin akan kemampuan dirinya. Kemudian bagaimana tulis langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tadi pertama berani tampil, terus latihan, persiapkan diri, terus berpakaian rapi dan sopan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Bagaimana dengan kelompok 2 terkait tadi jawabannya kelompok 1? Apakah setuju? Ada yang bukan? Setuju. Betul tadi kasusnya ya? Orang percaya diri. Oke. Selanjutnya kelompok 2 bisa dipresentasikan. Baik Bu, saya dari kelompok 2 mewakili teman-teman. Jadi kasusnya itu kisah Siska. Siska merupakan siswa kelas 7 di SMP. Pernah mendapat nilai matematika terendah di kelas saat ulangan, akan tetapi pada saat ia diminta mengikuti lomba cerdas cermat, ia langsung berani mencoba tampil memberikan pendapatnya, bersikap optimis. Terus pertanyaannya, apakah kasus di atas termasuk orang yang percaya diri? Berikan alasannya. Termasuk menurut kami Bu, karena Siska ini sudah berani mencoba dan memberikan pendapatnya dalam lomba cerdas cermat tersebut, serta mampu bersikap optimis dalam mengikuti lomba cerdas cermat. Pertanyaan kedua, tuliskan ciri-ciri orang yang percaya diri. Kalau menurut kami, ciri-ciri yang percaya diri yang ada di kasus 2, yang pertama bersikap optimis, kedua berani tampil dan mencoba hal baru, ketiga berani mengungkapkan pendapat, dan yang keempat yakin dengan diri sendiri. Pertanyaan ketiga, tuliskan langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, berani mengambil setiap kesempatan yang ada untuk tampil. Yang kedua, optimis dengan kemampuannya yang ada. Oke. Tepuk tangan. Jadi bagaimana kelompok 1 terkait tadi penjelasannya kelompok 2? Apakah setuju dengan? Setuju Bu. Oke, jadi tadi kasusnya tentang Kita berani tampil. Ya. Menjawab Ya. memberikan jawaban. Termasuk sikap yang Percaya diri. Oke, keren-keren semua jawabannya. Jadi kita tadi telah menganalisis kasus. Ada tadi 2 kasus, satu terkait siswa yang tidak percaya diri dan siswa yang percaya diri. Jadi ada yang mau kasih kesimpulannya atau terkait tadi kasus topik yang kita bahas? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, terkait tadi kegiatan yang sudah kita lakukan dari menganalisis kasus. Saya Bu, Oke, silakan. kalau yang saya dapat dari tadi proses yang kelompoknya Bu, saya mengetahui bahwa ternyata penampilan juga salah satu yang menjadi faktor orang tidak percaya diri, sehingga perlu untuk menjaga penampilan bagaimana terlihat lebih rapi dan sopan agar kita lebih dihargai oleh orang lain. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Oke, jadi jadi karena waktu juga sudah cukup 40 menit untuk kita melakukan bimbingan kelompok ini. Jadi kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Jadi kira-kira nanti kapan lagi kita akan mengadakan bimbingan kelompok? Saya asalkan isi ibu dari guru mata pelajaran, kalau bisa isi sini kan. Oke, jadi minggu depan ya? Ya, Bu. Nah, oke, jadi minggu depan kita akan membahas topik-topik yang lebih menarik lagi. Jadi terima kasih banyak atas waktunya adik-adik semua sudah aktif berpartisipasi dalam bimbingan kelompok kita. Oke, sekian dari
bimbingannya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Kelompok 2 Dik. Iya Pak. Terkait dengan meningkatkan kepercayaan diri. Oke, saya serahkan ke teman-teman dulu. Ada yang mau memberikan komentar? Kelompok berapa yang belum? Kelompok 1 Dik? Iya. Iya, kelompok 1. Silakan. Siapa yang mau pilih? Ini. Siap-siap kelompok 3 juga. Izin Pak menanggapi Silakan. terkait kan kita punya konselornya toh. Kalau dari saya mungkin tadi kurang di awal tahap awal aktivitas yang kayak saya kurang semangat mungkin kelihatannya, terus belum saya mungkin udah dengar tidak ada penjelasan di mereka kelompok kenapa mereka dikumpulkan dan mereka beda kelas. Itu tadi maksudku tidak dijelaskan kenapa tiba-tiba mereka dikumpulkan padahal mereka beda kelas di satu bimbingan ya. Kalau saya Oke. Cukup atau masih ada lagi hal lain? Cukup ya. Oke. Kelompok 3 silakan. Ya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok 2 yang topiknya itu meningkatkan rasa percaya diri. Kalau tidak salah metode yang dipakai itu PBL. yes, that's right. Saya rasa mungkin bisa ke depannya PBL ini mungkin bisa dikombinasikan dengan teknik-teknik seperti modeling simbolik kah, atau eksperimental learning di mana melibatkan siswa latihan kepercayaan dirinya begitu Kak, bukan dengan masalahnya orang tapi masalahnya sendiri lah. Mungkin itu dari kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih. Perwakilan kelompok 1 dan kelompok 3. Iya. Ada salah satu atau gini.